Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sesepuh debus Dewan Bijangan, ada Ustaz Adi. Enggak pakai sepuh ya, sorry. Semua yang ada dalam majelis ini, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita bisa bersua, bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahim dalam forum yang sebenarnya ini menarik ya. Kalau dilanjutkan, dibikin sunnah untuk debus. Dulu pernah berjalan, tapi setelah itu ada satu dan lain hal, yaitu ada pandemi. Dan alhamdulillah sekarang menjelang Ramadan datang, ada beberapa kesempatan. Saya lihat ada sekitar 3 kajian, betul ya? 4 ya. Ada Ustaz Agus Kurniawan, Ustaz Amrin, dan Ustaz Makmun. Jadi 4 berarti, 4 dengan garam. Alhamdulillah pada malam ini dengan hiasi ini pra untuk Ustaz Uhum, mudah-mudahan berlancar. Ustaz Ayah mudah-mudahan berlancar. Ustaz ya, semuanya jelas pokoknya. Mudah-mudahan ini menginspirasi yang hadir di sini lah ya. Mudah-mudahan suasana ini membuat suasana lain. Asal yang saya hormati, materi yang diamalkan ke saya lihat dari temanya menarik, dan itu tidak, saya yakin tidak asal-asalan tercetus. Itu hanya bisa dicetuskan oleh sang pujangga, sang penyair, sang vokalis yang akrab dengan syair-syair lagu. Itu diksinya itu bener ya, jadi esensi sang murabi. Kalau kalian juga ada saya patah, sang nabi sebagainya. Ini esensi sang murabi, jadi mirip-mirip sedikit. Maka saya bilang temanya menarik karena diksinya itu benar-benar luar biasa. Pada saat itu yang diamanatkan ini sebenarnya sudah kita jalankan, sudah kita laksanakan, dan sudah kita bersama-sama pahami bersama, yaitu intinya itu bagaimana kita itu menjadi murabi, pendidik yang benar, yang sukses sesuai yang diharapkan oleh Pondok Pesantren Al-Kamsa saat ini, dan sesuai yang diharapkan oleh, kalau ibu nanti oleh anak-anak antum, bapak juga oleh anak-anak antum, di masyarakat oleh masyarakat antum, nanti skala lebih luas adalah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka kalau kita merujuk kepada ensiklopedia pendidikan Islam, itu ada 3 nomenklatur. Nomenklatur adalah istilah penamaan ya, yang mirip-mirip. Saya ulangi tadi, nomenklatur ya. Nomenklatur itu adalah pemilihan istilah dalam ensiklopedia pendidikan Islam. Ada 3 istilah minimal, meskipun ada 4, tapi yang sangat akrab ada 3. Yaitu yang pertama adalah ta'lim, yang kedua adalah ta'dib, yang ketiga adalah tarbiyah. Ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan Islam. Ya. Apa bedanya? Ta'lim itu sesuai yang kita pelajari dalam sorof, sigahnya itu apa saja? Ta'lim. Allama yu'allimu ta'liman, ta'limatan, ta'laman, ti'laman, mu'alaman. Apa ta'lim? Ismul masdar. Ini sambil baca sorof nggak apa-apa ya. Jadi ta'limun itu adalah
sigonya ismul masdar, allama yu'allimu ta'liman. Jadi fi'al yang mempunyai ism masdar terbanyak itu adalah fi'al ala wazni fa'ala. Ya. Jadi allama madhi, yu'allim mudhari, ta'liman, ta'limatan, ta'laman, ti'laman, mu'allaman. Ada 4 ism masdar ghairu mimi, ada 1 masdar mimi. Ya. Jadi allama yu'allimu ta'lim itu secara etimologi artinya adalah mengajar. Ya. Secara terminologinya apa, Sat? Secara istilahinya apa ta'lim itu? Kalau dalam tarbiyah apa? Talqinul ma'lumat ya, talqinul ma'lumat ila dari ta'lamid. Itu dalam tarbiyah kita pegang. Jadi secara istilahi yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita dengan materi-materi tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Itu adalah taklim. Jadi secara etimologisnya jelas, secara terminologisnya juga jelas. Itu ya. Apakah ada landasan dalam Qur'annya? Ada. Coba yang ada alama dalam Quran yang pernah hafal 2, 3, 4, 5 juz. Surat Al-Baqarah, wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum. Nah, itu apanya alamat? Jadi Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Karena Adam adalah orang pertama, maka Allah harus mengajarkan kepada Adam apa saja nama-nama yang harus diketahui, diajarkan. Wa'allama Adama al-asma' kullaha, semua. Dan itu tidak diajarkan kepada malaikat. Itu ada alama dalam Quran. Bedanya mentransformasi pengetahuan. Gitu. Ayat lain kan? Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jelas. Jadi rujukan dari masdar allama yu'allim ta'lim itu jelas, yaitu ayat Qur'annya jelas. Di hadis banyak. Khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu, dan sebagainya banyak ya. Tuh, jadi istilah pertama yang erat, yang lekat dengan pendidikan adalah ta'lim. Secara khusus adalah pembelajaran, instruksional dia. Nah, maka kemarin ini sahabat-sahabat kita ini ada agak candaan di Ustadz Irman ya. Jadi kenapa pengajaran itu meskipun udah direktorat itu masih bagian pengajaran. Kalau Budia kan majlisu al-Budia. Nahdoh majlisu nahdotin lughah, apalagi pengasuhan majlisu riayati tolabah. Sekarang pengajaran kenapa bukan majelis taklim? Itu Ustaz Irman itu kalau bercanda kadang-kadang benar juga. Ya, kenapa harus pakai ismu taklim? Karena apa? Karena yang namanya taklim adalah mentransformasi ilmu, dan itu nanti ada tempat-tempatnya, namanya majelis taklim ataupun halaqah. Maka kalau mau dirubah suatu nanti bukan majelis taklim ya, kita gengsi agak dihebatkan dikit lah. Majelis syu'uni taklimi apa kayak ada syu'unnya biar agak keren. Bisa ya? Jadi yang pertama istilahnya adalah yang lekat dalam pendidikan adalah taklim. Jadi apa artinya? Allama yu'allimu ta'liman, mengajarkan, itu ya. Yang kedua merasatib Ustaz adalah ta'dib. Adaba yu'adibu ta'diban. Sama nih awalnya ya. Coba dia pasang enggak apa-apa. Adaba yu'adibu ta'diban, ta'dibatan, ta'daban, tidaban, mu'adaban, bahwa mu'adibun, wadaka mu'adabun, adib, la tu'adib, mu'adabun, mu'adabun. Itu. Jadi mu'adab ada berapa sifat?
muadab? Ada berapa? Yang pakar sorot dari Madura gitu, orang alami. Apa? Ada berapa, Sat? Ya, nanti dihitung ya. Banyak itu. Apa Sat arti takdim? Ini juga lekat pada istilah pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu bisa taklimu al-Islam, bisa takdibu al-Islam. Takdib secara bahasa, secara etimologi artinya adalah pembelajaran ataupun pengajaran tentang adab, pengajaran tentang etika, itu takdib. Ya. Apa ada dasarnya hadisnya? Yang populer itu adalah qala Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat? Apa tentang adab? Apa? Enggak, yang ada adabnya. Yang ada takdib. Adabani Rabbi fa ahsana takdibi. Ini saja. Jadi takdib itu akarnya dari hadis Rasul yang berbunyi adabani Rabbi fa ahsana takdibi. Ini rawahu as-Sam'ani. Jadi rawinya tidak termasuk 7 rawi yang terkenal. 7 rawi yang terkenal siapa saudara? Masih ingat ya? Ban mati. Ban mati 7. Bukhari, Ahmad, Nasai, M-nya Muslim, A-nya Abu Dawud, T-nya Turmudi atau Tirmidzi, terus I-nya adalah Ibnu Majah. Itu yang terkenal. Nah ini rawinya ghairu masyhur. Siapa tadi? As-Sam'ani, rawahu as-Sam'ani. Maka banyak orang kalau rawinya tidak termasuk dari 7 rawi yang terkenal, itu hadisnya dianggap fadilah, keutamaan. Bahkan hadis itu katanya didoifkan oleh Al-Albani, wa do'afahu Al-Albani. Itu ya. Ini rawi saja, rawi. Nah, kalau tadi ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu apa terjemahnya, Ustaz? Ada bani Rabbi, Tuhanku telah mengajariku adab akhlak fa ahsana, dan memperbaiki akhlakku, adabku. Nah biasanya rawi itu nanti ditekan oleh sanad, an itu sanad ya, sanad. Maka ada istilah sanadul Quran. Dari siapa kamu? Dari siapa? Ustaz Asep. Kamu dari siapa? Dari Ustaz I. Dari siapa? Sampai ke Almarhum pakai Rifai, itu benar itu. Itu sanad, an dia. Itu saja. Jadi kata-kata takdib itu adalah ismul masdar dari adaba yu'addibu ta'diban. Nah, artinya adalah mengajarkan adab, akhlak, sopan santun kepada murid. Nah, dasarnya jelas. Qala Rasulullah adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Bisa dihafal bareng-bareng? 1, 2, 3. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, rawahu as-Sam'ani. Dilemahkan oleh Al-Albani, do'afahu Al-Albani. Ini saat yang kedua ya. Jadi takdib, dan ini saudara, ini diusulkan dengan gencar. Bahkan antum kalau pernah baca bukunya Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, itu pelopor Islamisasi sains di Malaysia, yang referensinya buku-bukunya dipakai oleh Universitas Ibnu Khaldun. Nah, ini Syekh Naqib Al-Atas ini lebih memilih takdib daripada nanti yang ketiga, yaitu tarbiyah. Jadi tarbiyah itu secara makna itu tidak lebih lengkap, tidak lebih sempurna dibanding takdib. Alasannya apa nanti aku baca, bukunya banyak tentang filsafat pendidikan Islam. Jadi ya. Terus yang ketiga itu yaitu tarbiyah yang menyangkut pendidikan Islam. Jadi istilah pertama adalah taklim, kedua adalah takdib, yang ketiga adalah at-tarbiyah. At-tarbiyah wazennya masih sama dengan yang tadi, fa'ala, robba, robbi, tarbiyan, tarbiyatan, tarbaan, tirbaan, robban, dan terakhir.
Saya kita ngapal bareng biar nggak ngantuk. Robba yurabbi tarbiyan. Kalau nggak pakai tar marbutoh, pakai tasdid. Tarbiyan. Kalau pakai tar marbutoh, tarbiyatan. Maka kalau kita buat at-tarbiyatu wa ta'lim salah. Kenapa? Kalau pakai tar marbutoh berarti nggak usah pakai tasdid. Kalau pakai tasdid berarti nggak usah pakai ta. Robba yurabbi tarbiyan tarbiyatan tarbaan tirbaan robban bahwa murabbin. Nah ini yang kita belajarkan adalah esensi sang murabbi. Murabbin adalah ismul fa'il. Apa artinya secara bahasa? Yaitu mendidik. Secara etimologi, secara terminologi apa? Secara istilahi saja. Kita mungkin bisa mencuplik beberapa poin dari Asyharu ta'arif tarbiyah dalam Tarbiyah Ta'lim. Ada yang masih ingat? Asyhar wa akmal. Masih ingat gak? Dulu kan langsung kalau tarbiyah itu paling apa? At-ta'tir bijami'il mu'athiratil mukhtalifah allati nahtaru wa qasdan linusa'ida biartiqla ala yataraqqa jisman aqlan wa khulqan hatta yakuna tadrijiyan ila a'la ma narjuhu gitu ya. Jadi sampai harapan kita dia mencapai titik puncak gitu. Tapi apa? Al-mu'athirat al-mukhtalifah, yaitu pengaruh-pengaruh yang kita pilih, yang kita tentukan. Nanti akan saya jelaskan nanti gimana kita menjadi murabbi di pesantren Al-Aqsa. Itu saja. Jadi secara terminologi, secara istilah itu adalah intinya, poin-poinnya adalah beberapa pengaruh yang mudah kita pilih, yang kita kasih kepada anak sehingga anak terbiasa. Ini kata punya at-ta'wid. Kita membuat anak terbiasa dengan ini. Sehingga apa harapannya? Nanti anak ke depan bisa menjadi insan kamil, anak yang sempurna, menjadi soleh dan muslim.